Fase kedua pada kerangka ini adalah pembuatan analisis situasi yang dilakukan pada saat workshop. Analisis situasi terdiri dari lanskap institusional, skenario perubahan iklim, lalu pengelolaan air limbah di kotaan, dan penetapan area rawan atau hotspot. Kegiatan pertama pada fase kedua ini adalah membuat landscape institusional dengan tujuan untuk memberikan gambaran tentang fokus utama dan pengetahuan berbagai lembaga tentang isu layanan sanitasi dan perubahan iklim. Aktivitas yang dilakukan pada kegiatan ini adalah mengkonfirmasi peran dan tanggung jawab dari berbagai lembaga dan membuat diagram Venn seperti yang dapat dilihat di bagian kanan yang menunjukkan minat para peserta atau lembaga terhadap sanitasi, perubahan iklim, atau keduanya. Kegiatan selanjutnya adalah memaparkan risiko perubahan iklim. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menginformasikan peserta mengenai proyeksi dampak perubahan iklim pada wilayah yang sedang diselidiki, khususnya kenaikan permukaan laut dan curah hujan. Fasilitator dan peserta dapat melakukan diskusi terkait dampak perubahan iklim yang telah dirasakan serta memproyeksikan dampak yang dapat terjadi di lokasi. Diharapkan setelah kegiatan ini, peserta mendapatkan pemahaman bersama tentang perkiraan kenaikan permukaan laut dan perubahan curah hujan untuk skenario kejadian lambat dan cepat. Kegiatan ketiga pada fase 2 adalah membuat alur pengelolaan air limbah dengan tujuan untuk memahami pengelolaan sumber daya dan air limbah di suatu kota, serta mengidentifikasi risiko kesehatan akibat sanitasi yang tidak dikelola dengan aman, serta tingkat BAB sembarangan. Pada kegiatan ini, fasilitator dan peserta diminta untuk berdiskusi terkait strategi layanan sanitasi dalam SFD yang telah dibuat di fase 1. Diskusi tersebut mencakup 1. Apakah rantai layanan sanitasi pada SFD yang telah dibuat sesuai dengan apa yang diharapkan? 2. Apakah persentase yang diperkirakan sudah tepat? 3. Apa pendapat tentang status atau kondisi setiap rantai layanan sanitasi? 4. Apa yang biasanya terjadi pada effluent yang keluar dari jamban atau tangki septik? 5. Bagaimana kenaikan permukaan laut atau banjir saat ini mempengaruhi pengelolaan limbah di kota? 6. Komponen-komponen mana yang kemungkinan akan lebih terpengaruh oleh kenaikan permukaan laut dan peningkatan gelombang badai? Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan dapat memahami risiko-risiko utama yang terkait dengan sanitasi di kota. Kegiatan selanjutnya adalah memetakan area rawan atau hotspot. Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi infrastruktur kritis yang terancam oleh kenaikan muka air laut, sehingga infrastruktur tersebut dapat ditargetkan sebagai prioritas utama. Peserta diminta untuk mendiskusikan dan mengidentifikasi area-area prioritas yang memiliki infrastruktur sanitasi kritis yang terancam oleh kenaikan muka air laut. Diskusi tersebut mencakup 1. Bagaimana ketinggian permukaan laut yang tinggi atau banjir saat ini mempengaruhi pengelolaan hujan di kota. 2. Komponen-komponen mana yang kemungkinan akan lebih terpengaruh oleh kenaikan permukaan laut dan peningkatan gelombang badai. Peran dari fasilitator pada langkah ini mencakup pencatatan hasil diskusi dalam SFD. Selanjutnya, peserta diminta untuk memeringkatkan dan memprioritaskan wilayah hotspot akibat potensi dampak kenaikan permukaan laut dan gelombang badai di masa depan, serta memberikan skor setiap area berdasarkan setiap kriteria dan menjumlahkannya untuk skor total. Area yang mendapatkan skor total tertinggi seharusnya dipertimbangkan untuk prioritas. Keluaran kegiatan ini adalah daftar wilayah prioritas di dalam kota yang akan menjadi fokus peserta hingga akhir lokakarya. Pada akhir dari fase 2 ini, fasilitator dan peserta memiliki diagram Venn dari minat peserta atau organisasi, pemahaman bersama terkait skenario perubahan iklim,
pemahaman bersama tentang resiko utama dengan detail yang tercantum pada SFT, serta peta daftar wilayah prioritas di kota tersebut.